Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan, kebetulan saya tenaga medis yang menangani COVID. Yang menjadi permasalahan itu kan sekarang penanganan masalah jenazah pasien yang dianggap sebagai COVID. Kita aja sebagai tenaga medis sebenarnya kesusahan untuk mendiagnosa pasien ini COVID atau bukan COVID. Tetapi mungkin suatu ketika ada kesalahan, padahal sebenarnya pasien ini bukan COVID gitu, Ustaz. Apakah kalau dia dilaksanakan pemulasaran jenazahnya secara COVID, kami sebagai tenaga medis berdosa untuk itu, Ustaz? Al-hakim iza jatahada. Kalau seorang hakim yang punya ilmu berijtihad, fa asaba ijtihadnya benar, lahu ajrani, dia 2 pahala. Pertama, pahala sudah berijtihad. Yang kedua, ijtihadnya benar. Iza akhta'a, kalau ijtihadnya salah, silap, keliru, tetap dapat pahala 1. Pertama, dia sudah berijtihad sesuai dengan kemampuannya. Jadi ibu, bapak dokter, sama seperti seorang hakim yang memutuskan suatu perkara. Menurut ilmu kalian, ilmu bapak ibu dokter, menurut diagnosa, menurut puncak prediksi pengetahuan, orang ini kena COVID. Lalu kemudian dilaksanakanlah semua yang terkait protokol COVID. Sampai dikuburkan, sampai tak boleh ketemu keluarga. Selesai. Ternyata di akhirat nanti kata malaikat, dia tak mati karena COVID. Maka bapak, ibu termaafkan. Kenapa? Karena sudah berusaha menyelamatkan orang banyak. Karena kalau justru ijtihadnya salah, mengatakan tidak COVID, ternyata COVID, beribu orang bisa kena. Tapi yang menjadi masalah, ada orang memainkan ijtihadnya karena ada uang di sana. Karena kalau dia kena ini dapat sekian juta, lalu kemudian dia curang, maka kecurangannya itulah yang menyebabkan dia dosa. Jadi jangan sampai terlalu ketakutan. Saya sudah berusaha ya Allah, lillahi ta'ala, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Ibu, bapak sudah berusaha, sudah berijtihad, tawakkal ala Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Melegakan. Terima kasih. Jadi Dokter Adiati mudah-mudahan tetap semangat ya dokter ya untuk bertugas. Ini kayaknya lagi di rumah sakit juga dokter ya. Iya, baik, betul. Silakan lagi kawan-kawan yang lain. Siapa lagi yang ingin bertanya langsung saja unmute dan langsung bertanya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Berapa lama lagi waktu kita, Ustadz? Masih ada waktu kita, Ustadz? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Soalnya saya khawatir Ustadz ada lagi pengajian berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Bang Toga. Monggo ya, Bang Toga. Silakan Bang Toga. Ya, Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, pengen tahu nih Tat dan pengen ketegasan, apa bedanya ujian, azab, dan musibah? Ada yang menyamakan dan ada yang meratakan. Dan kapan dan bagi siapa Allah berikan kepada umatnya itu, Tat? Demikian, Tat. Baik. Apa yang dimaksud dengan ujian? Misalnya ada orang sakit. Apakah sakitnya itu ujian, atau sakitnya itu azab, atau sakitnya itu musibah? Bagaimana kita membedakan? Bagaimana membedakan antara yang 3 ini? Kenapa Ustaz tak jelaskan tadi di awal? Ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas muka bumi, au fi anfusikum, atau pada dirimu, yang terjadi di muka bumi, gunung meletus, naik air laut ke darat, tsunami, gempa bumi, au fi anfusikum, atau pada dirimu, sakit, illa fi kitabin, semua sudah kami tuliskan di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkanmu dalam bentuk manusia yang nyata di atas muka bumi, sudah kami tuliskan di lauhil mahfuz. Itu yang saya sebut dengan cobaan hidup. Semuanya
secara umum disebut dengan cobaan. Nah, setelah kita paham, ayat ini menyebut cobaan. Ma'asaba min musibatin. Segala musibah cobaan yang terjadi di muka bumi atau pada dirimu, itu sudah kami tuliskan di Lauhil Mahfuz sebelum kau wujud di dunia. Kapan dia menjadi azab? Kapan dia menjadi ujian pengangkat derajat? Kalau orang ini dulu banyak buat dosa, maksiat, minum, mabuk, sabu, narkoba, tiba-tiba sakit dia, maka sesungguhnya itu adalah azab yang disegerakan di dunia, supaya di akhirat dia nanti tak dapat lagi. Disegerakan Allah di dunia ini, hatta tamshi al ardi makanan alaihi qati'ah. Dihapuskan Allah dosa minumnya, dosa mabuknya, dosa zinanya, dengan ujian-ujian yang ada, dengan cobaan-cobaan, dengan berbagai macam itu. Kita menyebutnya ujian, kita menyebutnya cobaan, padahal sebetulnya itu adalah azab bagi dia yang disegerakan di dunia. Lalu kemudian, kapan dia menjadi ujian? Ujian itu kan untuk naik derajat. Ujian SMP, ujian SMA, ujian kuliah. Kapan dia menjadi ujian? Orang ini pernah dosa, tapi dosanya kecil-kecil saja. Orangnya baik, orangnya sopan. Tiba-tiba anaknya meninggal, pekerjaannya gagal, bisnisnya bangkrut. Apa itu namanya? Itu bukan menghapus dosanya, karena dosa dia tidak ada. Dosa dia sudah terampuni. Itu adalah ujian diberikan Allah, supaya dia naik derajat ke atas. Kenapa memangnya kalau dia naik ke atas? Apa derajat yang paling tinggi? Derajat paling tinggi adalah derajatnya orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang lulus sabar, pahalanya bighairi hisab. Tak dapat dihitung. Kalau haji mabrur jelas balasannya sorga. Kalau sedekah jelas balasannya seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100, 700. Tapi kalau yang sabar derajatnya tinggi. Maka kesimpulannya 3. 1, dia musibah secara umum. 2, bisa menghapus dosa sebagai azab. 3, pengangkat derajat karena Allah ingin menjadi hamba yang sabar. Demikian, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dari Ustaz Abdul Somad. Terima kasih pertanyaan Bang Toga. Kawan-kawan, waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kita bisa bertemu di kesempatan lain ya Ustaz ya. Amin, amin. Insya Allah, karena kita rutin juga pengajian ini, suatu hari nanti mungkin kita bisa undang Ustadz lagi. Amin, insya Allah. Ketika waktu Ustadz tersedia juga. Jadi teman-teman silakan videonya dihidupkan, kita akan sama-sama menutup ini dengan berdoa. Barangkali Ustadz minta bantu doain Ustadz. Ada beberapa tadi yang menitip doa Ustadz. Jadi pertama ada, kami ini kebetulan pada usia kami ini pas ada anak-anak yang mau masuk kuliah nih Ustadz. Jadi tadi banyak yang minta tolong didoakan anak-anaknya bisa masuk kuliah, atau mungkin ada yang baru masuk SMA dan seterusnya. Terus kemudian sehat-sehat kita dalam kondisi COVID-19 ini, dan juga ya doa kita secara umum lah supaya kita selalu bisa istiqomah di jalan Allah. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Antahfaz abna'ana min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Amin, ya jaga Allah. mereka dari zina, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari ateis, jaga mereka dari murtad, jaga mereka istiqamah dalam agamamu ya Allah. Amin. Allahumma ja'alhum minan najihin fi dirasatihim. Sukseskan anak-anak kami yang SMP, SMA, yang kuliah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dapat kami banggakan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan mereka generasi yang baik-baik sampai hari kiamat. Allahumma mahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala niat tujuan kami. Sehingga saat kami mati menghadapmu, kami bangga terhadap mereka karena mereka mengirimkan kami doa. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami, bil khusus abang-abang kami, kakak-kakak kami, sahabat-sahabat kami, alumni SMA 1 angkatan 92 ya Allah.
Jadikan mereka bersaudara hanya karena engkau. Bersaudara karena harta akan binasa. Bersaudara karena jabatan akan sirna. Bersaudara karena kekuasaan akan berakhir. Tapi bersaudara karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berteman di dunia, bersahabat di dunia, bertetangga sampai hingga ke surga. Amin ya rabbal Allahumma alamin. lana bi husnil khatimah. Tutup umur Amin. kami dengan husnul khatimah. Wala Amin, ya taqtim Allah. alaina bi su'il khatimah. Jangan kau Amin, tutup ya dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa Amin. adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih kawan-kawan semua.